Gadis ini sedang menyeberang. Seketika sebuah mobil lewat. Tanpa sengaja kalungnya tersangkut di mobil. Pria itu tidak menyadarinya. Dia mengira dia mencoba menipunya. Gadis itu melihat ia tidak berhenti. Ia langsung mengejarnya. Dalam keputusasaan, dia melemparkan ponselnya. Pria itu segera berhenti. Ia keluar dari mobil dan memeriksa spion. Dia melihat sebuah kalung menyangkut. Gadis itu juga menyusul. Lukpi menutup hidungnya dan melangkah mundur. Dia mengira ia bau. Tuan jelek, bau anggur begitu kuat. Ia tidak ingin berbicara dengan Luke. Ia maju dan mengambil kalungnya. Tapi dia tidak ingin mengembalikannya. Karena perbedaan ketinggian, dia membuatnya bermain. Ia melompat beberapa kali, tetapi tidak bisa mencapai kalungnya. Karena putus asa, dia mendorong kakinya. Akhirnya, ia mengambil kembali kalungnya. Tepat ketika dia sedang menggoda, sebuah truk menuju ke arahnya. Hati-hati, di saat kritis Lukpi menyelamatkannya. Keduanya tanpa sengaja berkecupan. Ini menarik perhatian semua orang. Lukpi terlihat tidak nyaman. Ia segera mengambil obat kumur. Ia menatapnya dengan jijik. Dia tidak setuju untuk maju. Itu tidak masuk akal, biarkan saja. Karena kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan marah. Ia menyadari kesalahannya dan pergi. Sebelum Lukpi sempat bereaksi, dia meninggalkan $27 untuk memperbaiki mobil. Melihat tindakan ini, Lukpi tertegun. Begitu saja, keduanya kesakitan. Immortal H persis seperti namanya. Kali ini dia pergi ke pub lagi. Ketika dia mengambil segelas anggur, dia merasakan perasaan neh. Di sisi ini, Lukpi juga menghadiri acara ini. Sebut saja 3 jenis wine merah. Dalam 1 menit kamu bisa menyelamatkannya. Ini benar-benar keahliannya. Dia menebak nama dari 2 wine pertama. Ia hanya melihat warnanya. Tapi, ketika sampai pada wine ketiga, dia dengan percaya diri mengangkat gelas. Tapi dia tidak tahu jenisnya. Anggur, bahkan setelah mencicipinya, dia masih belum bisa memastikannya. Saat ini ia sangat khawatir. Perempuan di dalam air sudah tidak tahan. Pria itu bersiap menghancurkan tangki. Penonton mulai membicarakannya. Beruntung ia memiliki banyak pengalaman. Ia menebak jawabannya dengan tepat. Wanita tersebut berhasil diselamatkan. Semua orang bertepuk tangan. Tapi Luke tidak bisa bahagia. Sesampainya di rumah, dia segera membuka sebotol anggur. Setelah minum beberapa teguk, dia tidak bisa merasakan rasanya. Mengapa? Dalam kemarahan dia melemparnya. Dia duduk dengan depresi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa yang dulu kini telah hilang. Saat ini, dia juga kalah 3 kali. Ia hanya bisa bersantai bersama temannya. Kenapa kamu masih makan di sini? Aku harus mendapatkan uangku kembali. Bagaimana jika aku kehilangan indera perasa? Lukpi pergi ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan, tidak ada yang salah dengannya. Pada saat ini, H juga sedang sakit. Ia kehilangan indera perasa. Aku tidak punya indera perasa. Pekerjaanku memerlukan indera penciuman. Dokter menyarankannya untuk menemui psikiater. Tetapi ketika Lukpi mencari psikiater, dia tidak sengaja menemukan. H sedang mencarinya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dia bergegas menariknya keluar. Dia mengeluarkan sebotol jus pare. Apakah kamu gila? Menurutmu aku bodoh? Kalau mau aku minum. Mobil ini diimpor dari AS. Biaya kerusakan minimal $5.000 Amerika Serikat, cukup minum sedikit. Kompensasinya akan dihapuskan. H tidak ragu untuk meminumnya. Dia bahkan tahu bahan-bahan air ini. Begitu menyebutkan rangkaian bahannya, Lukpi sangat terkejut mendengar ini. Kemungkinan ini kemampuanku. Kau ambil kemampuan itu dariku. Kembalikan padaku. Apa kamu gila? Ia mengira dia sedang membicarakan kecupan itu. Ia berkata untuk tidak melakukannya. Kecupan pertamamu sudah berlalu. Lukpi Huan mendengarnya. Tidak dapat mengingat apapun. Jika kamu mengambil sesuatu dariku, kamu harus membayarnya kembali. Lukpi Huan menarik dan mengecupnya. H hanya bisa mendorongnya. Tapi Luke tidak peduli sama sekali. H berlari untuk berdebat, tapi dia dimarahinya. Jangan berbohong. Pahlawan jelek sepertimu tidak menyenangkan. Aku tidak tertarik padamu. Setelah berbicara, dia menyesap jus pare. Tiba-tiba bau familiar itu kembali. Sesaat kemudian dia mengangkat alisnya. Ini dipenuhi dengan rasa makanan. Ia memperingatkannya. Jangan menahan kecupanku.
Kamu menamparku, hei beraninya. Jangan bertemu lagi. Luffy melihat Ha pergi. Ia marah karena dia tidak peduli padanya. Setelah kembali ke rumah, dia menerima berita dari surat kabar. Seleranya telah hilang. Keesokan harinya, Luffy Huan membawa kontrak kepada Ha. Ha membaca dengan cermat. Luffy mengaktifkan sistem untuk bekerja. Dia harus hadir setiap kali dia menelepon. Ha memikirkan hal itu dan mulai menghitung. Menghadapi gaji yang tinggi, yang terpenting dia akan mengecupnya. Anggap saja seperti gigitan dog. Begitu keduanya menandatangani kontrak, debitur datang. Tanpa berbicara, mereka mulai menghancurkannya. Luffy tidak tahan melihat ini. Ia membantu dia membayar utangnya. Luffy mengantarnya ke kilang anggur. Asisten menyiapkan anggur yang ingin dicicipi. Ia lalu pergi. Luffy ingin mencium Ha. Ini untuk mendapatkan rasanya. Dengan enggan, Luffy mendekat. Dia tiba-tiba berbalik. Ia ingin memutuskan kontrak. Luffy Huan mengancamnya. Ketika dia berbalik, Luffy mengecupnya. Tapi dia tidak tahu, botol kecil ini adalah hadiah ulang tahun. Baginya itu sangat berharga. Luffy merasa bersalah. Ia tidak bisa tidur, jadi dia bangun. Ia menggunakan lem untuk menyatukannya. Sedikit demi sedikit, pecahan kaca pecah menjadi satu. Keesokan paginya, botol kembali ke keadaan semula. Namun setelah menunggu, rumput Ha masih belum kembali. Luffy tidak punya pilihan lain. Ia mencari Ha sendirian. Begitu dia berjalan ke pintunya, dia melihat Ha berjalan bersama seniornya. Luffy tiba-tiba menjadi cemburu. Dia membawa pergi Ha. Seniornya meraih tangannya yang lain. Di antara mereka tidak ingin melepaskannya. Setelah itu, Ha memilih pergi bersama Luffy. Melihat ini, dia bangga dengan seniornya. Dalam perjalanan pulang, dia mengeluarkan botol kaca. Ha terkejut saat melihatnya. Ini, sungguh, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku memaafkanmu. Hubungan keduanya diperbaiki. Namun hal baik tidak bertahan lama. Malam sebelum kompetisi, Ha pergi ke bar seniornya. Luffy juga datang mencarinya. Tanpa diduga, dia mengetahui. Botol itu diberikan oleh seniornya. Dia tiba-tiba marah. Ia meminum anggur. Kemudian ia menjatuhkannya ke lantai. Senior yang marah itu menghampirinya. Mereka mulai bertarung. Ha menghalangi mereka berdua. Dia mengancam Luffy. Aku akan mengecup orang lain, kamu mengancamku. Apakah kamu berpikir kamu mengancamku? Aku tidak berharap berakhir seperti ini. Ia bertanya, mengapa lakukan ini lagi? Karena kamu milikku. Luffy selesai berbicara dan pergi. Ha meminta maaf kepada seniornya. Meskipun Ha sangat penting, pada akhirnya Ha memilih Luffy. Dia pergi mencari Luffy di tepi sungai. Keduanya berdamai. Ia makan mie instan. Lomba mencicipi wine diadakan sesuai jadwal. Aturannya kali ini, orang pertama yang mencicipi semuanya, ia akan menang. Lawan sangat optimis. Ia bangga pada dirinya sendiri. Tapi Luffy membuatnya terdiam. Ia meninggalkannya jauh di belakang. Akhirnya ia memenangkan kontes. Skor 50-20, ini rekor dunia. Dia mengumumkan keputusan yang tidak terduga. Aku menyerah menjadi kritikus. Semua orang terkejut. Permainan sekarang berakhir. Preferensiku telah berubah. Kalian berdua tidak punya alasan. Mengapa terus bekerja sama? Ha pulang dan meminta mengakhiri kontrak. Akankah Luffy Huan melepaskannya?